الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله. Takbir terakhir seorang kakak. Malam takbir menggema di seluruh penjuru kota. Suara beduk bertalu-talu mengiringi lantunan takbir yang menggetarkan hati. Alicia duduk di dekat jendela kamarnya, memandang langit yang dihiasi bintang-bintang. Matanya berkaca-kaca, mengenang kedua orang tuanya yang telah lama tiada. Malam ini, rindu itu kembali menyeruak, begitu mendalam. Di sampingnya, adik laki-lakinya, Fadli, yang masih berusia 7 tahun, sudah tertidur lelap. Wajah polosnya tampak damai dalam balutan selimut tipis. Alicia membelai rambut adiknya dengan lembut. Sejak kepergian kedua orang tua mereka, ia harus menjadi kakak sekaligus ibu bagi Fadli. Ia bekerja keras agar adiknya tidak merasa kekurangan. Namun, di malam takbir ini, ia hanya ingin membisikkan doa untuk kedua orang tuanya, agar mereka diberikan tempat terbaik di sisi Allah. Sehari-hari, Alicia bekerja keras untuk menghidupi dirinya dan adiknya. Ia bekerja sebagai penjaga toko kecil di ujung jalan, mengatur keuangan seadanya agar cukup untuk membeli makanan dan kebutuhan Fadli. Meskipun lelah, ia selalu tersenyum di hadapan adiknya, memastikan Fadli merasa dicintai dan tidak kekurangan kasih sayang. Ada hari-hari ketika toko tempatnya bekerja sepi tanpa pembeli. Di saat seperti itu, penghasilannya menjadi sangat sedikit. Suatu sore, setelah seharian bekerja, Alicia hanya mampu membeli sepotong roti untuk adiknya. Saat mereka duduk di meja kecil rumah mereka, Alicia menyerahkan roti itu kepada Fadli. Kakak tidak makan?" tanya Fadli dengan polosnya. Alicia tersenyum lembut dan mengelus kepala adiknya. "Kakak sudah kenyang, sayang. Roti ini kakak beli untuk Fadli. Besok, kakak akan belikan makanan yang enak lagi." Fadli menggigit rotinya perlahan, namun matanya berkaca-kaca. Ia tahu, kakaknya sering berbohong hanya agar ia bisa makan dengan cukup. Dalam hati, ia berjanji akan selalu berusaha menjadi anak yang baik untuk Alicia. Keesokan paginya, Alicia membangunkan Fadli dengan penuh kelembutan. "Bangun, sayang. Kita sholat Idul Fitri dulu, nanti setelah itu kita pergi ke makam ayah dan ibu, ya," bisiknya. Fadli mengucek matanya, lalu tersenyum kecil. "Iya, Kak. Aku rindu ayah dan ibu." Alicia tersenyum tipis. "Kakak juga, sayang." Mereka berjalan menuju masjid bersama para tetangga. Alicia mengenakan gamis biru muda dan hijab yang menutupi seluruh auratnya dengan anggun. Wajahnya memancarkan ketegaran meskipun hatinya merindukan kasih sayang orang tua. Saat takbir kembali berkumandang, Alicia berusaha menahan air matanya. Ia tak ingin Fadli melihatnya sedih. Alicia tidak sama dengan gadis-gadis lain yang ketika Lebaran berkumpul dengan keluarganya, saling bercengkerama, dan merasakan hangatnya kasih sayang orang tua. Bagi mereka, Idul Fitri adalah hari penuh kebahagiaan. Namun, bagi Alicia, Idul Fitri selalu membawa kesedihan tersendiri. Ia hanya memiliki Fadli, satu-satunya keluarga yang tersisa. Tapi ia tahu, meski orang tuanya telah tiada, kebahagiaan tetap bisa ia ciptakan untuk adiknya. Usai sholat Idul Fitri, mereka berjalan menuju makam yang berada di pinggiran desa. Dengan langkah perlahan, Alicia menggandeng tangan Fadli erat. Setibanya di sana, mereka duduk bersimpuh di depan pusara ayah dan ibu mereka. Alicia mulai melantunkan doa dengan suara bergetar. Fadli meniru kakaknya, meski terkadang suaranya tersendat oleh isakan kecil. "Ayah, ibu, maafkan Alicia jika belum bisa menjadi anak yang baik," bisik Alicia. "Aku akan terus menjaga Fadli dan berusaha membahagiakannya. Doakan kami agar selalu kuat dan dalam lindungan Allah." Fadli pun ikut berbicara dengan polosnya. "Ayah, ibu, aku rindu. Kak Alicia baik sekali, dia selalu menjagaku.
Aku ingin kalian kembali, tapi Kak Alicia bilang ayah dan ibu sudah di tempat yang lebih indah. Kemudian, Fadli menoleh ke arah kakaknya, menggenggam tangannya dengan erat. Kak Alicia, maaf ya kalau Fadli sering nakal dan merepotkan kakak. Terima kasih sudah menjaga Fadli, sudah bekerja keras untuk membelikan makanan, sudah selalu sayang sama Fadli. Matanya mulai berkaca-kaca. Alicia tersenyum sambil menahan air mata yang hampir jatuh. Ia membelai kepala adiknya dengan penuh kasih sayang. Fadli, kakak akan selalu menjagamu. Kamu adalah anugerah terindah yang kakak miliki. Kakak tidak pernah merasa terbebani, justru kakak bersyukur karena masih punya kamu. Air mata menetes di pipi Alicia. Ia memeluk adiknya erat. Kesedihan mereka berpadu dengan doa yang terus mengalir. Namun, di balik duka itu, ada keteguhan hati. Alicia tahu, hidup harus terus berjalan. Ia harus kuat, bukan hanya untuk dirinya, tapi juga untuk Fadli. Keesokan harinya. Ketika matahari mulai terbit, Fadli terbangun dengan perasaan aneh. Biasanya, Alicia sudah membangunkannya dengan senyum lembut. Namun, pagi ini rumah terasa sepi. Dengan hati-hati, ia berjalan menuju kamar kakaknya. Kak Alicia, panggilnya pelan, mengguncang tubuh kakaknya yang terbaring diam. Namun, tak ada jawaban. Tubuh Alicia dingin. Napasnya telah berhenti. Fadli panik. Dengan suara gemetar, ia berteriak memanggil tetangga. Beberapa warga segera datang dan membawa Alicia ke rumah sakit. Dokter yang memeriksa hanya bisa menggeleng pelan. Maaf, nak, kakakmu sudah meninggal dunia. Kami curiga dia menderita infeksi lambung kronis yang sudah lama ia tahan. Mungkin karena terlalu lama sering menahan lapar. Fadli menangis terseduh-seduh. Ia baru menyadari betapa besar pengorbanan kakaknya selama ini. Alicia selalu memastikan dirinya bisa makan, meskipun ia sendiri harus menahan lapar. Semua itu agar dirinya tetap bahagia. Kini, Fadli harus menjalani hidup tanpa Alicia. Namun, ia berjanji dalam hati, akan menjadi anak yang baik, seperti yang diinginkan kakaknya. Ia akan tumbuh menjadi sosok yang kuat, membawa kebaikan seperti Alicia. Dari kisah ini adalah bahwa ketegaran dalam menghadapi kehilangan adalah bukti kekuatan iman. Hidup memang penuh ujian, tetapi dengan doa dan kasih sayang, seseorang bisa tetap bertahan dan menemukan kebahagiaan di tengah kesedihan. Alicia mengajarkan kita bahwa kasih sayang sejati adalah ketika seseorang rela berkorban demi kebahagiaan orang lain, meskipun harus mengorbankan dirinya sendiri. Semua yang Anda lihat bisa menjadi dongeng, dan Anda bisa mendapatkan cerita dari semua yang Anda sentuh. Dukung dan ikuti channel ini untuk selalu mendengarkan dongeng yang indah. Dunia dongeng adalah tempat bermain imajinasi yang luar biasa.